Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita haruslah menjadi orang yang tekun beribadah kepada Tuhan. Namun, kita juga harus mengimplementasikan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang melihat kehidupan kita yang manunggal, tidak bercabang, kehidupan yang berintegritas, yang menjadi kesaksian bagi dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan sehari-hari orang percaya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan ibadah orang percaya. Karena kehidupan orang Kristen itu adalah kesaksian bagi lingkungan kita. Saudara, kehidupan yang bertolak belakang dengan ibadah kita sebagai orang percaya, itu langsung menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar kita. Karena hidup kita dilihat oleh orang lain. Saudara, disitulah kita sebagai orang percaya perlu memiliki pertumbuhan rohani yang baik. Di dalam arti bahwa kehidupan kita itu adalah Kristus yang bertahta, atau Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Karena tanpa itu, kita tidak sanggup untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, mari kita membaca 1 Timotius pasal 2 ayat 8-15. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara maupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan penuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Timotius melayani di gereja di dalam kota Efesus, sebuah kota besar dengan bisnis yang besar, juga kuil Artemis yang besar, yang menjadi pusat peribadatan kepada Dewi Artemis. Sehingga saudara, gambaran mengenai kota Efesus tidak pernah lepas dari hal-hal itu. Demikian juga kehidupan orang-orang penduduk Efesus tidak pernah lepas dari hal itu. Dan saudara, orang Kristen berada di kota seperti ini. Dan saudara, orang Kristen adalah saksi Kristus. Saudara, orang Kristen tidak boleh larut di dalam kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan iman Kristen. Melainkan orang Kristen harus hidup menampakkan keindahan Kristus. Saudara, bukankah demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen yang hidup di dunia ini? Dimanapun kita berada, saudara, kita harus menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hendaklah orang percaya berkehidupan sesuai dengan identitas kita sebagai murid Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaklah perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan, dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Saudara, nasihat firman Tuhan di sini mengaitkan antara ibadah dan perilaku kehidupan sehari-hari. Saudara, dua hal ini tidak dapat dilepaskan. Saudara, kita tidak bisa kita beribadah kepada Kristus, namun kehidupan kita tidak menampakkan Kristus yang nyata. Saudara,
Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius karena kuatnya pengaruh daripada kota Efesus kepada penduduknya. Saudara, laki-laki dia harus berdoa dengan tangan yang suci. Karena kita tahu, saudara, bagaimana kota besar itu. Saudara, ada banyak hal yang dipengaruhi oleh kuasa dosa. Bukan saja dengan tangan suci, tapi dengan tanpa marah dan tanpa perselisihan. Saudara, di kota bisnis yang besar ini, saudara, saya yakin orang percaya termasuk juga berbisnis atau bekerja. Saudara, bicara mengenai marah, perselisihan. Saudara, itu merupakan bagian dari sebuah kota yang sibuk dan yang juga ingin bertumbuh dengan pesat. Saudara, bagi perempuan, Rasul Paulus juga menasihati. Apa yang ditulis di sini, saudara-saudara, itu terkait dengan kebiasaan perempuan di kota Efesus, yaitu hidup di dalam kemewahan. Bahkan mereka hidup dengan kehidupan yang tidak sebagaimana seharusnya sebagai seorang wanita. Saudara, Rasul Paulus menasihati mereka supaya mereka hidup jangan seperti orang-orang di kota Efesus yang mengejar kemewahan dan hidup yang tidak sebagaimana sepatutnya menurut kesopanan. Saudara, di sini firman Tuhan mengajarkan agar para perempuan itu supaya hidup sederhana sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Saudara, semuanya itu supaya kita bukan saja menjadi orang yang beribadat kepada Tuhan, tetapi kita juga menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya sesuai dengan identitas kita. Sehingga orang lain boleh melihat keindahan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajar agar istri belajar tunduk kepada suaminya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran yang penuh dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan dia memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan. Itu yang tergoda jatuh dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Saudara, bagian firman Tuhan ini berbicara perempuan. Namun saudara, bagian ini konteksnya adalah bukan sekedar perempuan, tetapi maksudnya adalah istri. Saudara, istri itu harus berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Istri tidak boleh mengajar laki-laki, maksudnya mengajar suaminya. Saudara, di sini berbicara bukan perempuan kodrat lebih rendah, tapi laki-laki kodrat lebih tinggi, tidak, saudara. Saudara, di sini berbicara tentang hierarki, keteraturan, dan keselarasan kepemimpinan di dalam keluarga. Saudara, Tuhan menetapkan laki-laki, dia memimpin keluarganya di dalam Tuhan. Saudara, laki-laki dan perempuan sama. Saudara, keduanya bisa diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus. Disitulah Alkitab mengatakan perempuan diselamatkan karena melahirkan anak, atau terjemahan harafiahnya. Tetapi perempuan itu selamat melalui kelahiran anak. Saudara, yang dimaksud di sini bukan karena perempuan itu melahirkan maka dia diselamatkan. Tetapi kata kelahiran anak adalah ini berbicara Yesus Kristus yang dilahirkan dari seorang perempuan. Saudara, perempuan bisa diselamatkan Tuhan. Bukan karena dia baik, tidak. Tetapi karena melalui Yesus Kristus dia diselamatkan. Dan saudara, dia terbukti adalah orang yang diselamatkan melalui kenyataan dia adalah orang yang bertekun dalam iman, kasih, dan pengudusan dalam segala kesederhanaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan, kedua-duanya punya kodrat yang sama, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah.
Dan kedua-duanya sama, jatuh ke dalam dosa. Saudara, hanya satu jalan yang membuat mereka bisa diselamatkan, yaitu melalui kelahiran anak. Yang dimaksud kelahiran anak adalah inkarnasi, yaitu melalui Yesus Kristus. Saudara, perempuan atau istri sesungguhnya harus belajar tunduk kepada suami. Karena disitulah tatanan yang Tuhan berikan agar keluarga jelas di dalam arah kehidupannya. Dan laki-laki harus laki-laki yang tahu berdoa dengan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa dengki, tanpa perselisihan. Laki-laki yang hidup di dalam penguasaan diri, yaitu dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, itulah kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa melalui firman-Mu kami tahu bahwa ibadat dan kehidupan sehari-hari tidak boleh bertolak belakang. Bahkan ibadat dan kehidupan keluarga tidak boleh bertolak belakang. Karena Tuhan, Engkau punya rencana yang baik, supaya setiap keluarga hidup takut akan Tuhan. Setiap keluarga mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada suami, kepada ayah, memimpin keluarga itu di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan akan memakai hidup kami dengan segala keterbatasan kami, tetapi Kristus yang hidup dalam hidup kami. Engkau yang mewujudkan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.